Perkenalkan, nama saya Matthew Menanti Tumbel, asal dari Minahasa, lebih tepatnya Langowan. Motivasi saya mengambil mata kuliah teknologi beton untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar dari teknologi beton. Harapan saya agar bisa mengenal lebih dalam tentang struktur beton. Terima kasih. Materi pertama, berat jenis semen. Portland semen merupakan bahan dasar pembuatan beton. Sebelum digunakan, perlu dilakukan pengujian karakteristik semen. Tujuan pengujian berat jenis semen untuk menentukan berat jenis semen dalam membuat mix desain campuran beton. Materi kedua yaitu berat jenis fly ash. Fly ash adalah limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Fly ash dapat digunakan sebagai pengganti semen dalam membuat beton. Pengujian berat jenis fly ash bertujuan untuk menentukan berat jenis fly ash dalam membuat mix desain campuran beton. Materi ketiga, halusan semen. Halusan semen adalah perbandingan berat jenis benda uji untuk tertahan di atas saringan nomor 100 dan 200 dengan berat benda uji semula. Pengujian kehalusan semen bertujuan untuk mengetahui kehalusan semen. Syarat kehalusan semen dengan berat bertahan sebesar 24%. Dari keempat, kehalusan fly ash. Tujuan pengujian kehalusan fly ash untuk mengetahui kehalusan fly ash yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Pada pengujian akan dicari berat total awal, berat lolos, berat bertahan, berat total akhir, berat total yang akan hilang. Maksimum berat lolos 66% atau berat bertahan 34%. Supaya fly ash bisa digunakan sebagai material pozolan dalam pembuatan beton. Kelima, PA fly ash. Fly ash dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas F dan kelas C. Berdasarkan senyawa yang dikandungnya, untuk membedakan kelas F dan C adalah dengan melihat PA fly ash. Kelas F mengandung kadar kalsium oksida kurang dari 10%. Kelas C mengandung kadar kalsium oksida CaO lebih dari 10%. Tujuan pengujian untuk mengukur pH fly ash. Materi ke-6, konsistensi normal semen. Dalam pembuatan beton, sangat penting memperhatikan jumlah air. Kelebihan jumlah air akan menyebabkan beton menjadi encer. Jika jumlah air menjadi sedikit, mengakibatkan sebagian semen tidak akan bereaksi. Tujuan pengujian untuk mendapatkan jumlah air minimum yang dibutuhkan oleh semen agar dapat bereaksi sempurna terhadap air. Harus mendapatkan target penurunan batang sebesar 10 mm. Jika tidak mendapatkan angka yang tepat, maka buatlah regresi linear pada hasil yang didapatkan untuk mencari nilai W/C ratio. Jadi ketujuh, setting time semen. Tujuan setting time semen untuk mengetahui waktu yang diperlukan semen untuk mengeras. Dari semen mulai bereaksi dengan air sampai mengeras. Untuk mengetahui initial setting time adalah waktu semen mulai bereaksi dengan air. Final setting time adalah waktu semen sudah mengeras. Syarat setting time semen yaitu initial setting time minimal 45 menit dan final setting time maksimal 375 menit. Materi ke-8, konsistensi normal binder. Tujuan pengujian untuk mendapatkan jumlah air minimum yang diperlukan binder atau water to binder ratio agar binder dapat bereaksi. Jadi ke-9, setting time binder. Tujuan setting time binder untuk mengetahui waktu setting campuran antara semen dan fly ash dalam pekerjaan beton. Lakukan pengujian setting time semen dengan campuran fly ash atau disebut dengan binder dengan tujuan untuk mengetahui waktu yang diperlukan binder mulai bereaksi dengan air sampai mengeras. Untuk mendapatkan nilai setting time dan nilai final setting time, syarat pengujian setting time semen initial setting time tidak kurang dari 45 menit dan final setting time tidak lebih dari 375 menit. Materi ke-10, ayakan agregat kasar dan halus. Dalam pembuatan beton, oleh karena itu diperlukan analisa ayakan agregat untuk mengetahui distribusi ukuran agregat dalam desain campuran beton. Tujuan pengujian ayakan agregat kasar dan halus untuk menentukan distribusi partikel dan gradasi material agregat kasar dan halus. Dari pengujian akan mendapatkan nilai berat bertahan dari masing-masing ukuran ayakan. Setelah didapatkan berat nilai bertahan setiap ayakan, maka dapat menghitung nilai Fm pasir. Di materi ke-11, berat jenis dan resapan agregat halus. Berat jenis dan resapan agregat
merupakan variabel penting untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan per milimeter kubik beton. Tujuan pengujian agregat halus untuk menentukan berat jenis agregat halus. Dari pengujian akan didapatkan data berupa berat benda uji SSD, berat benda uji SSD tambah air tambah gelas ukur, berat air tambah gelas ukur, berat kering oven. Ke-13 yaitu berat, volume, dan kelembapan agregat kasar. Dalam pembuatan beton, berat, volume, dan kelembapan agregat merupakan variabel penting yang diperlukan untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan per meter kubik beton. Berat volume agregat dibagi menjadi dua, yaitu berat volume yang dipadatkan dan berat volume yang dihamparkan. Tujuan pengujian berat volume agregat bertujuan untuk menentukan berat volume agregat kasar dan halus.